Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginada Kalisa dengan NIM 2032. Saya Vanessa Mutiara Sari dengan NIM 2071. Pada kesempatan kali ini kami melakukan wawancara Di Jorong Kuburajo, Negari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Jadi benih apa aja yang udah diolah di sini? Kalau kami sampai dengan saat ini yang ada cuma benih kita merantau. Yang untuk ini yang lainnya untuk karena kondisi sawah sebenarnya air dari irigasi lah yang kurang memadai. Jadi kami cuma bisa untuk varietasnya bujang merantau. Jadi untuk tahapan dari pengolahan benih ini gimana Pak? Kalau pengolahannya dari awal? Dari Pasca setelah panen atau Dari panen Pak? dari panen. Kalau setelah panen itu setelah ada pengolahan di sawah atau ibaratnya penyaringan atau menampil lah bahasa Minangnya, setelah dia kali saringan, habis itu pagi dimasukkan ke dalam karung, habis itu dibawa ke gudang, habis dari gudang kita jemur sampai kira-kira kadar airnya itu kalau nengok dari label itu dari 0,12% ya, sampai 0,16%. Setelah itu setelah dirasa kering dengan barangnya pengujian kasat mata, itu baru kita masukkan lagi ke dalam gudang. Setelah itu ditunggu atau diparam lah bahasa Minangnya kan, sekitar 30 hari. Setelah 30 hari baru diambil sampel oleh dinas terkait untuk pengujian hasil laboratorium. Setelah itu kami menunggu lagi untuk hasil uji sampel dari dinasnya yang dilegalitaskan dengan label. Untuk alat pengolahan benihnya itu sendiri itu apa Pak? Kalau saat ini ibaratnya tuh yang kami gunakan yang pertama itu mesin penyaringan atau mesin tampil atau bumbu atau apalah rasanya kan. Di situ ya alat untuk penjemuran padi dan alat packing atau mesin press. Itu aja yang aku untuk sekolah. Oh, berarti setelah udah di packing tuh berapa lama bisa disimpan padi Pak? Kalau itu balik lagi sama legalitas labelnya kan, di label itu dituliskan dari hasil uji laboratorium kan, itu sekitar masanya itu 6 bulanan. Jadi setelah tanggal sesi uji. Setelah 6 bulan kalau seandainya bibit atau benih tidak terjual atau tidak laku di pasaran atau ibaratnya itu tidak sedang masa tanam, itu dinas pertaniannya mengambil lagi sampel yang benih yang tidak terjual tersebut untuk dilegalitaskan lagi dengan labelnya. Oh, berarti alat yang ini nih cara kerjanya gimana Pak? Kalau alat ini kerjanya sama kayak mesin manual sama. Ibaratnya tuh ini karena bedanya mesin manual, kalau manual kan masih pakai tangannya, bumbunya kan pakai tangan. Kalau ini ibaratnya pakai dinamo sama, masukkan ke tempat penampungan di atas, habis itu kita tampung ke bawah. Dia bedanya itu ini pakai dinamo dia. Dinamo, habis itu untuk pengeluaran atau outputnya lah bisa kita ibaratnya itu bisa kita atur dengan kecepatannya, berapa kecepatannya. Terus apa kendala yang sering terjadi Pak dalam pengolahannya? Kalau dalam pengolahan itu yang masalah yang sering terjadi itu yang pertama benih induknya itu yang banyak sedikit. Jadi kalau penangkar tidak bisa melakukan ibaratnya itu mengembang biakan lah kan,
dari benih induk karena kekurangan itu tadi, karena benih induk dari Dinas Pertanian itu kurang mumpuni lah, sedikit sekali kan. Itu aja kendalanya. Kalau untuk pemasaran, kalau kami itu kan yang tersedia cuma bibit bujang merantau. Kalau bujang merantau ini untuk daerah Tanah Datar, Solo, habis itu pesisir sama Padang Pariaman masih banyak peminat. Jadi kalau untuk pemasaran tidak ada kendala. Itu habis itu cuaca lagi kan. Iya. Jadi untuk menentukan kadar air yang optimal untuk benih itu gimana? Kalau kita yang di lapangan itu untuk menentukan kadar airnya itu ya ibaratnya itu pertama itu dari kasat mata ya, kasat mata tengok ibaratnya kalau apa bahasa Minangnya badarai, habis itu bijinya kita ambil kita gigit, kalau bahasa Minangnya badangkang, berarti itu udah kadar airnya itu udah mulai kurang kan gitu. Untuk legalitasnya makanya tadi dilakukan uji labor oleh dinas terkait kan. Sehingga kita lebih mengetahui berapa kadar airnya yang ada. Tapi kalau di lapangan cuma itu aja, cuma barangnya itu visual kebanyakan. Berarti yang benih-benih ini udah bersertifikat gitu ya? Udah, kalau kami dari penangkar kan di bawah dinas provinsi ya, dinas pertanian terkait ya. Kalau seandainya belum ada legalitas, berarti kami tidak bisa untuk menyebarluaskan atau ibaratnya melakukan atau ngantarnya ke kios lah ibaratnya kan untuk beli. Karena salah satu syaratnya tetap ada labelnya, legalitasnya yang dari dinas. Berarti ini diawasi langsung sama lembaga pertanian? Ya, sama dinas pertanian tinggi. Yang sekarang tuh ya kebanyakan petani-petaninya udah pintar kan, udah tahu dengan legalitas kan gitu. Jadi ibaratnya itu kalau dia legalitasnya nggak ada, kami pun juga bilang sama kios-kios itu kan kalau barang yang tanpa legalitas itu tidak layak untuk diperjualbelikan kan. Terus untuk persemaian yang di sawah tuh gimana? Kalau persemaian di sawah ya sama aja dengan sawah biasa kan, maksudnya tuh bibit atau tidak bibitnya sama aja kan kayak gitu, nggak ada perbedaan. Cuman yang perbedaannya itu yaitu dari benih yang kita pakai, itu yang pertama. Yang kedua kita harus ada laporan. Pertama laporan itu semasa semainya kapan, gitu. Itu sampai masa tanam. Habis itu denah dan lain-lainnya yang sebagai backup untuk kita lampirkan ke dinas pertanian. Kalau benihnya itu tidak sesuai mutu, tuh benihnya diapain? Kalau benihnya itu untuk sampai saat ini, alhamdulillah itu belum ada yang terjadi tidak sesuai mutu ya. Tapi yang sering itu kalau di tempat penangkaran yang lain itu lagi kadar airnya terlalu tinggi. Jadi setelah diuji labor kan kita, setelah kasat mata nih kita rasa nih kan, baru kita rasa kan. Makanya setelah diambil sampel diuji sama dinas ternyata kadar airnya masih tinggi di atas 0,16 kalau nggak salah ya. Nah itu dilakukan lagi penjemuran, itu aja sih yang sering terjadi. Lalu untuk varietas dia yang tidak masuk ya, itu jarang terjadi karena balik lagi kan, kalau benih bibit ini induknya udah jelas dari dinas. Habis itu kita cuma bisa menimbang biak kaninya itu cuma 2 kali. Benih induk nih dari dinas, habis itu jadi benih pokok jadi benih sebar, udah habis. Kalau untuk memulainya lagi kita harus infokan ke dinasnya kalau benih induk kita tidak ada lagi atau benih pokok kita udah nggak ada, udah habis lah. Untuk pengolahan benih pokok kita juga kurang tahu kan, karena kita di sini cuma khusus untuk menjadikan jadi benih untuk mengembang untuk benih induk, pengolahannya kita kurang tahu kan kayak gitu. Tapi kita di sini cuma untuk menjadikan benih pokok dan benih sebar, PP atau BM. Jadi ada 3 varietas ya, pertama benih induk, benih pokok, habis itu benih sebar. Cuma itu lagi. Setelah itu baru kita mintakan lagi ke dinas untuk induknya yang mana nih kan yang ini. Terus bagaimana peluang usaha di bidang pengolahan benih?
Kalau untuk di Sumatera Barat ya umumnya kan kita di sini ini daerahnya kan daerah pertanian ya. Kebanyakan kita di sini ini, apalagi tanah datar kan ibaratnya itu 70% mungkin ya. Nah, usahanya itu atau pekerjaannya itu tani atau pertanian kan ibaratnya kayak gitu. Kalau apalagi untuk Sumatera Barat ya cukup menjanjikan lah. Terus teknik budidaya tuh mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan nggak? Teknik budidayanya itu ibaratnya itu kan kita mengikuti instruksi dari dinas pertanian ya, Iya. gimana tekniknya baik di lapangan ataupun sebelum panen dan pasca panen itu ibaratnya gitu. Jadi kalau tadi untuk hasilnya ya, Iya. untuk hasilnya itu alhamdulillah sampai saat ini ya sesuai lah dengan apa yang diinstruksikan oleh dinas terkait. Paling kalau seandainya yang sering terjadinya itu kita kurang tahu juga kan dari info dari dinasnya itu benih yang disemai ini hasilnya itu terlalu jauh dengan hasil yang dipanen. Contohnya satu paket atau satu paket apa nih istilahnya ini satu biji sinilah ini beratnya 5 kilo. 5 kilo itu seharusnya didapatkan hasilnya itu sekitar 1.300 ya, 1.300 sampai 1.500. Tapi kebanyakan kita di sini cuma sampai ibaratnya 800 sampai 1.200. Jadi pemakaian bibit kita gak boros. Pas penyimpanan kayak gini tuh ada hamanya nggak Pak? Kalau di sini hamanya cuma tikus ya. Nah itu aja sih hamanya cuma tikus, makanya ibaratnya itu dan hamanya yang lain itu berarti iklim lah. Itu nggak masuk hama dia kan iklim lah. Jadi kita kasih alas untuk menjaga suhu ya, menjaga suhu. Dan di situ biasanya kita selimuti dan juga dan menjaga tikus juga kan kalau di lantai. Cuma tikus saja kendala penyimpanan. Berarti satu piece ini nih harganya berapa Pak? Berkisaran itu dari kalau untuk saat ini dari 69.000. 68 sampai 72 tergantung daerahnya masing-masing. Menurut Bapak sendiri, pengolahan benih untuk konsumsi sama untuk benih itu bedanya apa? Kalau benih konsumsi kan ibaratnya tuh kita balik lagi kan, petani itu kalau seandainya dia menginginkan hasil sawahnya itu kan bagus banyak kan ibaratnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita memakai benih konvensional ibaratnya itu yang dari heler kan ada juga tuh benih yang dari heler sama benih yang dari penangkar. Bedanya tuh pertama induknya jelas, maksudnya itu kami cuma pakai 3 kali, berarti hasil cacatnya kalau manusia kan cacatnya itu lebih berkurang kan ibaratnya kan gitu. Kalau dari heler kan kita nggak tahu nih tak berapa kali induknya ini kan beranak kan ibaratnya kayak gitu ya, tak 5, tak 6, tak 7 kita nggak tahu kan ibaratnya kayak. Tapi kalau dari penangkar jelas dia itu cuma batasnya 3 kali, 2 kali ibaratnya. Dari induknya tuh beranaknya cuma 2 kali, membiarkan cuma 2 kali. Kalau untuk hasilnya ya tentu juga beda kan ibaratnya kayak gitu, dari benih campuran sama benih yang sudah jelas kan gitu. Bobotnya pun di sawah pun juga kayak gitu. Kalau benih konvensional atau yang biasa yang dipakai petani itu udah terlihat aja itu tinggi rendah kan ibaratnya itu campurannya kan ibaratnya kayak gitu. Dari bobot benih pun ibaratnya itu lebih lesu lah ibaratnya, nggak berisi kan kebanyakan. Tapi kalau benih dari penangkar itu lagi di lapangan itu umumnya rata semua kan itu. Sehingga fase generatif ya istilahnya itu lebih maksimal kan gitu. Dan hasilnya pun lebih banyak. Berarti kalau mau beli benih ini belinya bisa di sini langsung? Kalau di sini langsung bisa, kalau di tempat gudang penangkar bisa langsung. Kan penangkar di sini ada beberapa ya, ada 7 kan misalnya. Itu kalau di kios-kios pun juga ada. Kebanyakan penangkar-penangkar pun juga ibaratnya itu di kios kan. Iya. Karena petani beli pupuk. Nah, Terima kasih Pak.